Minta belajar. Marilah kita berdoa. Berpindah, ya. Apa itu hijrah? Berpindah. Berpindahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Ya. Nah, untuk hari ini kita putar videonya ya. Kamu perhatikan apa-apa saja yang akan kita pelajari, yaitu mengenai hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bisa nanti ya apa-apa saja yang dapat kamu ambil dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ibu putarkan videonya, kamu keluarkan buku catatan kamu, ya. Kamu bisa mencatat, ya, apa yang akan kamu dapatkan dari video itu. Telah belajar apa itu hijrah dan apa yang menjadi sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, sekarang tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama perjalanan hijrah? Yuk, mari kita sama-sama belajar kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sejak persiapan berangkat sampai dengan Nabi Muhammad tiba di Madinah. Kisah perjalanan hijrah diawali dengan peristiwa Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesar agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembarikan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadrah Maut yang biasa digunakan. Nabi Muhammad berhasil keluar meletakkan sebilan tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy
menitip sambil beliau membacakan firman Allah. Al-Quran Surat Yasin ayat ke-9 yang berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan mereka juga sekat dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat keesokan harinya. Ya, video yang ibu putarkan. Nah, di situ nanti Assalamualaikum. nanti kamu bisa mengambil ya kesimpulan dari kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, dari situ kamu bisa menceritakan kembali ya bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, bisa? Bisa. Nah, sekarang kamu bikin kelompoknya ya, 3 kelompok. Silakan. Ada bawa HP-nya? Siapkan HP-nya dulu. Nah, sekarang ibu bagikan LKPD-nya ya untuk kerja kelompok masing-masing. Ya, untuk kelompok pertama ya kamu akan menjelaskan apa-apa saja tentang tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kelompok 2 dengarkan baik-baik bagaimana respon Nabi Muhammad SAW terhadap tantangan. Ya, kemudian untuk pertanyaan kelompok 3 dengarkan. Tidak ada lagi yang bersuara. Dengarkan baik-baik. Apa yang bisa kita pelajari dari respon Nabi Muhammad? Ya, sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Jelas. Nah, silakan kerjakan tugasnya. Tidak ada yang tidak bekerja. Silakan, kalau kita kerja kelompok harus semuanya bekerja. Jangan dibiarkan hanya sendiri yang menjawab. Ya, silakan kerjakan. Sudah? Nah, pertanyaannya tadi bisa kamu jawab, mencari jawabannya dari HP ya. Kemudian bisa juga dari LKS dan buku paket. Nah, silakan kerjakan. Sudah siap semuanya? Sudah. Sudah siap untuk menampilkan hasil diskusinya? Sudah. Nah, silakan untuk kelompok 1. Siapa yang mau tampil? Ayo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW selama hijrah. 1. Ancaman dari Quraisy. Kaum Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwah Islam. Nabi harus keluar dari Mekah secara diam-diam untuk menghindari konspirasi mereka. Perjalanan yang berbahaya. Perjalanan panjang menuju Madinah penuh risiko, termasuk ancaman pencarian Quraisy dan kondisi alam yang berat. 3. Pengejaran oleh pasukan Quraisy. Quraisy mengarahkan para pengejar termasuk Suraqah bin Malik yang imbalan besar bagi siapa saja yang menangani menangkap Nabi. 4. Tantangan integrasi di Madinah. Belajar cepat kaum Ansar penduduk Madinah dan kaum Muhajirin pendatang dari
perjalanan panjang menuju Madinah penuh resiko, termasuk ancaman pencarian Quraisy dan kondisi alam yang berat. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Ada yang jelas? Sudah jelas semuanya? Jelas. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 untuk penampilannya. Kemudian untuk kelompok 2, silakan tampil. Untuk kelompok 2 tadi pertanyaannya bagaimana respon ya? Bagaimana respon Nabi Muhammad SAW terhadap tantangan yang dihadapi? Ya, silakan perhatikan. Ini hasil diskusi dari kelompok 2. Respon Nabi Muhammad terhadap tantangan. 1. Perencanaan strategis. Nabi menyusun strategi hijrah dengan cermat, termasuk meminta Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau di tempat tidur untuk mengecoh Quraisy. 2. Keteguhan dan kepercayaan kepada Allah. Nabi menenangkan Abu Bakar di Gua Sur dan berkata, "Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." 3. Pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik. Suraqah bin Malik yang awalnya berniat menangkap Nabi, akhirnya diyakinkan untuk tidak melanjutkan pengajarannya dan malah memberikan perlindungan. 4. Kepemimpinan yang bijaksana. Di Madinah, Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar untuk memperkuat solidaritas. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Kemudian kami dari kelompok 3, silakan. 1. Pentingnya perencanaan yang matang. Keberhasilan hijrah menunjukkan bahwa usaha yang terencana dan kerjasama dapat mengatasi tantangan besar. 2. Kebutuhan iman dalam cinta dan keyakinan Nabi terhadap pertolongan Allah mengajarkan kita untuk tetap tenang dan optimis dalam menghadapi hidup. Nah, itulah paparan dari kelompok 3 mengenai bagaimana pelajaran dari respon Nabi Muhammad SAW. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan. Kelompok 3 siapa? Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin bertanya? Kelompok berapa? Tunjuk tangan. Kelompok 1 silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana keteguhan iman Nabi Muhammad dalam menghadapi kesulitan? Nah, bagaimana keteguhan iman Nabi Muhammad
Madinah. Yang pertama tadi kita sebutkan itu apa saja tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Apa saja? Ancaman dari Quraisy. Kemudian perjalanan yang berbahaya. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat? Nah, kemudian yang kedua tadi apa maksudnya? Bagaimana respon Nabi Muhammad terhadap tantangan? Yang pertama apa? Perencanaan strategi. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat kepemimpinan yang bijaksana. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang bisa kita pelajari dari respon Nabi Muhammad. Yang pertama apa? Kemudian yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima. Nah, ada pertanyaan? Ini tangan yang mau bertanya siapa? Coba Siti, apa pertanyaannya? Menemani Nabi Muhammad SAW dari perjalanan dari kota Mekah ke Madinah, yaitu sahabatnya Abu Bakar apa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada lagi siapa? Amir bin Hurairah. Kemudian ada lagi Abdullah bin Nah, sebagai penduduk jalan. Bagaimana sebutan penduduk Madinah? Bagaimana sambutan penduduk Madinah terhadap Nabi Muhammad? Ada yang bisa menjawab? Silakan tunjuk tangan. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Penduduk Madinah menyambut Nabi dengan gembira, menyanyikan lagu dan menawarkan bantuan serta tempat tinggal. Nah, penduduk Madinah menyambut dengan gembira. Nah, kalau senang, Ibu beri tugas dulu ya. Ini tugasnya tentang menghubungkan, ya, menghubungkan nama dengan pernyataan, yaitu mengenai kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ya, silakan kerjakan nanti kembalikan ini. Akan dikumpulkan. Nah, sudah siap semuanya ya. Dan untuk PR-nya nanti Ibu share di WA group ya. Untuk WA grupnya silakan diaktifkan ya. Jangan ada yang tidak bikin PR ya. Nah, selesainya ini pelajaran kita untuk minggu depan ya. Pertemuan minggu depan kita akan membuat project ya. Project mengenai kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita pulang ya, silakan ke kelas pimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.